Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ayu Mandasari, absen 10 dari kelas 10 PS. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Fungsi jurnal umum. 1. Fungsi pencatatan. Sebuah transaksi yang terjadi harus dicatat ke dalam jurnal. 2. Fungsi historis. Transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu kronologis. 3. Fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun dan jumlah yang dicatat pada sisi debit dan kredit, maka bukti transaksi harus dianalisis terlebih dahulu. 4. Fungsi instruktur. Sekumpulan instruktur atau perintah untuk mendebit atau mengkredit akun-akun pada jurnal. 5. Fungsi informatif. Menyajikan tanggal, nama akun, keterangan, dan nilai uang pada satu transaksi. Langkah menyusun jurnal umum. Judul. Setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas. Nama penulis, nama tutor pertama, nama tutor kedua tanpa pendidikan. Pendahuluan, metode penelitian, pembahasan atau hasil pembahasan, simpulan. Perkiraan akun. Jenis akun ada 5: aset, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Aset. Jika bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo di debit. Utang. Bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo di kredit. Modal. Bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo di kredit. Pendapatan. Bertambah kredit, berkurang debit, saldo kredit. Beban. Bertambah debit, berkurang di kredit, saldo di debit. Prive. Bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo di debit. Contoh jurnal umum. Pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli barang dagang secara kredit dari perusahaan Jaya sebesar 140 juta rupiah. Berarti kolom tanggal diisi tanggal 5 Januari, pada kolom akun ditulis persediaan barang dagang sejumlah 140 juta rupiah dimasukkan ke debit. Karena dilakukan secara kredit, jadi ditulis utang sebesar 140 juta rupiah dimasukkan ke kredit. Pada tanggal 8 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor sebesar 50 juta rupiah secara tunai. Kolom tanggal diisi 8 Januari, kolom akun ditulis perlengkapan kantor, debit 50 juta rupiah, karena secara tunai berarti kas bertambah di kredit 50 juta rupiah. Pada tanggal 15, perusahaan membayar seluruh utang kepada perusahaan Jaya untuk pembelian barang yang dagang yang dilakukan pada 1 Juni. Pada kolom akun diisi utang, kemudian dimasukkan di kolom debit sebesar 140 juta rupiah. Potongan pembelian di kredit sebesar 2.800.000 rupiah. Kemudian kas menjadi 130.200.000 rupiah. Pada tanggal 20, perusahaan menjual barang dagang secara tunai seharga 100 juta rupiah. Karena dibayar secara tunai, berarti kas bertambah dimasukkan ke debit sebesar 100 juta rupiah. Penjualan dimasukkan ke kredit sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 23, perusahaan membayar tagihan operasional usaha berupa listrik, air, dan internet sebesar 5 juta rupiah. Pada kolom tanggal diisi 23 Januari 2023. Kolom akun diisi tagihan operasional dimasukkan ke debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kas dimasukkan ke kredit sebesar 5 juta rupiah.